Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan teman-teman yang mengikuti perlombaan dimanapun kalian berada, serta pemirsa dari Sabang sampai Maroke, rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap biqaulina ilayya rabbi alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perlombaan tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, selawat teriring salam tetap tercurahkan kepada Paduka Alam yang telah berhasil membedakan antara air dan bir, antara whisky dan air kopi, antara Fanta dan ganja, antara alkohol dan teh botol. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari demi hari terus berganti, seakan tak pernah berhenti. Bulan demi bulan terus berjalan, seakan tak pernah bosan. Waktu demi waktu terus berlalu, seakan tak pernah jemu seiring peredaran waktu. Pucuk dicinta ulang pun tiba, bertemu dalam saat yang berbahagia. Laksana asam di gunung, garam di lautan, bertemu dalam kuali. Tiada kata yang paling indah dan 1000 mutiara yang paling berbobot dan makna-makna pujian. Hanyalah selintir kalimat yang tersirat dan tersurat di awal surat Al-Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya saya di sini bukan ingin tampil, berdirinya saya di sini bukan ingin tebar pesona ataupun pamer gaya, melainkan saya akan bawakan sebuah pidato yang berjudul Pemuda Harapan Bangsa. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita mendengar kata pemuda, banyak dalam artikel bahwasannya pemuda memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa dan agama. Pemuda memiliki jasa-jasa yang sangat penting untuk perkembangan bangsa di masa yang akan mendatang. Namun, masalahnya pemuda-pemuda saat ini, mereka semua mengabaikan bangsanya. Mereka tidak mencerminkan sebagaimana mereka pemuda. Pemuda umur 18 tahun saat ini, mereka keluar malam, main di klub malam, bahkan sampai membuat klub motor dan ngebut-ngebutan di jalan raya, menyusahkan semua warga dan meresahkan kedua orang tua. Apakah pemuda seperti itu patut disebut harapan bangsa? Jawabannya tidak. Padahal sudah tertera jelas semboyan para pemuda yang sering kita dengarkan. Subhanul yaum rijalun khotin. Today is young, tomorrow we be leader. Ayana budak, arangnya isukan jadi pemimpin. Pemuda hari ini adalah pemimpin negara esok hari. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana bangsa kita 10, 20, 30 tahun yang akan mendatang? Jawabannya ada di tangan pemuda-pemuda hari ini. Jika kalian sebagai pemuda bermalas-malasan dalam mencari ilmu, bermalas-malasan untuk mencari inovasi hal-hal yang baru, bagaimana cara kalian untuk membangkitkan bangsa ini? Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasikan esensinya sebagai harapan bangsa, pemuda-pemuda saat ini harus memiliki figuran bagi mereka,
seperti contoh Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi sudah dilukiskan dalam surat Al-Kahfi ayat 13 agar menjadi teladan bagi pemuda-pemuda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaikum naba'akum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami ceritakan kisahmu kepada mereka, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda yang teladan terhadap Tuhan mereka. Dan kami berikan kepada mereka sebuah petunjuk. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan Ta'wili Ayil Quran, dijelaskan ayat ini menceritakan tentang pejuang berdarah dari 7 Ashabul Kahfi dalam membela kebenaran dan keyakinan. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi memiliki uswah yang patut kita contoh sebagai pemuda. Ashabul Kahfi merupakan simbol bagi pemuda yang kuat imannya, yang teguh pendiriannya, yang kuat mentalnya, dan mantap akidahnya. Siap membela bangsa dan negara, siap membantai segala ajaran komunis, dan hal-hal yang menyesatkan lainnya. Kita sebagai pemuda harusnya menjadi pelopor untuk masa depan, menjadi contoh agar masa depan lebih cerah. Bukan malah menjadi racun yang menjadikan negara ini hancur, yang menjadikan bangsa-bangsa ini runtuh. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mustafa Al-Ghailani, pujangga dari Mesir, ia berkata dalam syairnya, Inna fi yadi syubanil amrul umama wa fi uqadima hayatuha. Artinya, sesungguhnya di tangan para pemuda maju mundurnya suatu bangsa, dan di kaki para pemuda letak hidup matinya suatu bangsa. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai pemuda janganlah apatis, duduk berpangku tangan ketika melihat bangsa ini merajalela sebuah kezaliman dan kemungkaran. Kita sebagai pemuda harusnya memerangi sampai ke akar-akarnya. Bukan malah diam saja dan tertawa melihat bangsa ini akan hancur. Pemuda-pemuda seluruh bangsa. Apakah kalian pikir bangsa kita ini akan berdiri tegak, merdeka, tanpa adanya pemuda? Sesungguhnya jika kalian tahu bangsa kita dapat berdiri saat ini sudah tidak dijajah lagi, tidak didatangi oleh para penjajah lagi. Di balik itu semua terdapat para pemuda yang berkorban. Mereka rela mengorbankan nyawanya, rela mengangkat senjata, mengangkat bambu runcing, berjalan tanpa alas kaki. Mereka rela menerobos hutan belantara, terobos segala ilalang yang tidak kita rasakan saat ini. Yang kita rasakan saat ini ialah yang penting Indonesia merdeka. Ingatlah wahai para pemuda bangsa, pemuda calon penerus bangsa, kemerdekaan kita saat ini bukanlah kado dari Belanda, bukanlah hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini tidak begitu saja turun dari langit dilaksana embun malam. Namun semua ini, kemerdekaan ini ditegakkan oleh tiap tetes cucuran air mata, air keringat, tumpah darah di mana-mana, teriakan isak tangis merajalela demi memerdekakan kehidupan bangsa, demi memajukan bangsa dan negara. Apakah kalian tidak melihatnya? Mereka semua telah gugur saat mereka membela bangsa kita. Kita sebagai pemuda bangsa haruslah membangkitkan bangsa ini, memajukan negara ini, membalas budi para pahlawan, para pemuda yang berjuang demi negara kita.
Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bekali diri kita dengan iman yang kuat, ilmu yang luas, dan iman yang banyak, untuk sebagai bekal untuk kita menjadi penerus bangsa di hari yang akan datang. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda janganlah bermalas-malasan untuk mencari ilmu atau mencari inovasi baru. Kita sebagai pemuda harusnya kita lebih semangat, lebih giat untuk memerangi semua virus-virus yang melanda kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.